Selamat pagi semuanya, adik-adik yang hebat. Liburan kita belajar ya, keren. Ya, masih ada 16 orang. Tapi Mam sekarang persiapan untuk menampilkan dulu apa presentasinya ya. Sebentar, sudah baca-baca ya? Halo, boleh di unmute? Halo, udah baca-baca semua ya? Dibuka dong mic-nya, ngobrol dulu. Ya, halo. Ya, sudah dibaca-baca enggak modulnya? Tentunya adik-adik dapat banyak materi ya dari para dosen ya, karena memang secara teoritis di kampus itu bahasannya cakupannya sangat luas. Namun ketika di lapangan ya Mam biasanya diberikan panduan-panduan dari Kemendikbud ya sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku. Nah, kemarin Mam sudah memberikan buku tentang bagaimana penilaian yang berbasis HOT. Nah, itu harus dibaca karena sesuai dengan perjanjian kita, setiap sesi ketemu ada review dulu dari hasil eksplorasi konsep. Jadi anandaku sekalian harus dulu memahami konsep apa yang akan dibahas hari ini, baik itu dari buku wajib yang memberikan ataupun dengan cara merelate atau menghubungkan dengan materi-materi perkuliahan yang adik-adik dapatkan ya dari para akademisi atau dosen-dosen di kampus gitu ya. Baik, sambil menunggu temannya karena di sini ada masih 16 orang, berarti hanya baru 13 orang ya, karena ada host, ada Mam, ada juga Ibu Tri mungkin ya, jadi baru 13 orang. Sementara yang tercatat ya, mahasiswa di kelas language assessment ini ada 26 orang ya. Jadi mari karena waktu kita akan mulai saja ya. Tapi sementara saya akan absen dulu, yang datang tepat waktu. Ya, jadi nanti Mam akan memberi apresiasi untuk yang datang tepat waktu, begitu ya. Karena itu bagian dari penilaian sikap di dalam RPS yang dibuat Ibu Tri, di dalamnya ada tanggung jawab ya. Bentuk dari tanggung jawab itu adalah keyakinan akan nilai-nilai kebajikan universal, di antaranya kalian yakin ya hadir tepat waktu itu karena meyakini sebuah nilai tanggung jawab, begitu ya. Nah, karena kalau di absen agak lama, Mam akan screenshot dari partisipannya. Sebentar. Ini yang sudah hadir di sini ada Ananda, Devina, Ellen, Erlinda, Farhan, Jandi, Hairunisa Harisma, ada 2. 1. Mia, lalu Putri, Silvana, Vio. Wah, sekarang sudah mau banyak ya. Tapi sampai di 9.04 ya, ada toleransinya nih sampai 5 menit. Mam akan screenshot ya, di snipping nih yang hadir tepat waktu. Tapi nanti melalui KM, kalau misalnya hadir semua, Mam akan hadirkan semua. Ya, jadi tolong diinformasikan. Kemarin juga Mam ketika membuat laporan, komunikasi dengan Ibu Tri, siapa-siapa saja yang hadir, ya, meskipun ada yang terkendala, misalnya jaringan dan seterusnya. Tetapi Mam yakin, ya, mereka hadir. Makanya Mam presensikan hadir. Putri. Oke ya, ini yang Mam screenshot itu berarti yang tepat hadir waktunya.
karena di absen kadang tidak efektif, lama juga. Oke. Boleh dibuka dulu dong itunya, mic-nya. Ini pada dikunci semua. Oke. Selamat pagi, Miss. Ya, selamat pagi semuanya. Sudah pada sarapan? Morning, Sudah. Morning. Masih sarapan, Sudah Miss. pada sarapan? Hukuman dibeliin susu. Belum, Mam. Belum, Mam. Belum. Kalau belum boleh ada cemilan, tapi nggak boleh ada makanan berat ya, nggak boleh ada bakso ya, nggak boleh. Oke, Mam. Oke. Nah, sebentar ya, nanti mungkin 9:10 Mam baru presentasi ya, karena sambil nunggulah teman-teman yang lainnya. Ya, baik. Adik-adik yang cantik-cantik, yang baik-baik ya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu di room Zoom ya untuk perkuliahan bersama Mamti ya. Hari ini kita akan membahas tentang penilaian berbasis HOTS ya. Oke, Mam yakin adik-adik sudah mengeksplor teori tentang penilaian berbasis HOTS. Atau mungkin sudah baca-baca dari internet ya, tapi Mam sudah memberikan buku wajib karena itu yang digunakan di sekolah. Oke, selanjutnya minggu depan kita masih membahas tentang HOT, tetapi kita bagaimana menyusun instrumen penilaian berbasis HOT. Untuk Ananda, Adik Parhan, nanti tolong kelas yang jumlahnya ada 26 siswa, kita bagi menjadi 4 grup. Ya, kita bagi menjadi 4 grup. Kenapa? Karena nanti di pertemuan keempat, kelima, keenam, ketujuh itu adalah sesi presentasi. Di mana sesi presentasi di sana Anandaku sekalian, adik-adik harus sudah bisa merancang penilaian berbahasa. Nanti kita bagi, ada yang menilai listening, speaking, reading, writing, dan karena hanya 4 sesi ya, jadi listening, writing, speaking, reading ya. Tapi untuk vocabulary dan structures ya nanti diintegratedkan saja. Jadi bisa jadi nanti di setiap sesi yang kebagian penyusunan, penilaian bahasa Inggris untuk listening, nah nanti di dalamnya ada integrated untuk menilai yang vocabulary dan strukturnya. Paham maksudnya ya? Nah, silahkan. Nah, bagaimana nanti kalian menyusunnya? Besok kita akan latihan menyusun soal HOT. Namun demikian, kalian harus juga mengaitkan materi ini dengan materi sebelumnya, ya, mulai dari perencanaan, pembelajaran dan penilaian dan seterusnya, dan juga dengan materi perkuliahan lainnya, karena ada hubungannya dengan teori-teori pembelajaran, ada hubungannya juga dengan metodologi pembelajaran dan lain-lainnya. Ya, Abang Farhan, kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, saya serahkan pembagian kelompoknya ke Abang Farhan. Atau kalaupun mau membagi sendiri boleh secara random nanti ya. Nah, tapi Mam ingin semuanya bahagia, ingin semuanya senang. Jadi kalaupun bisa disusun atau dikelompokkan berdasarkan domisili yang dekat, biar memudahkan begitu ya. Atau misalnya karena wah saya satu kos nih bareng kosannya biar pakai medianya juga bisa bareng-bareng langsung. Mangga, silahkan Mom serahkan kepada Anandaku adik-adik sekalian. Tapi jangan sampai jomplang ya, mohon dibagi itu kan kita sudah saling mengenal satu sama lainnya ya. Jadi mohon ada motivatornya, begitu ya. Jadi jangan Farhan sama yang aktif semua, jangan ya Farhan ya. Jadi nanti pastikan pilih dulu 4 orang yang ada sebagai motivatornya, sebagai inspiratornya, sebagai penggeraknya di grup itu.
Berarti kalau 26 dibagi 4 itu berapa? Ada yang 6, ada yang 7 ya? Iya, ada yang 6, ada yang 7. Ya, tidak apa-apa ya. Nah, nanti di presentasinya kita kocok. Apa si grup 1 ke bagian listening, apa ke bagian apa, dan nanti sesuaikan dengan jadwal. Di jadwal pada minggu keempat itu kita tentang penilaian listening misalnya. Jadi itu dulu. Paham ya? Nah, bisa disetujui? Bisa ya? Oke, nah kalau begitu nanti Mam tinggal meminta apa istilahnya dari sekarang disusunnya. Kenapa? Karena besok kita sudah berlatih menyusun soal. Nanti Mam berikan template-templatenya untuk langsung diisi ya di kelompok, begitu ya. Nah, besok itu harus sedia laptop. Jadi karena nanti kalau Mam membahas mau dilihat, tampilkan misalnya di grup apa, sampai di mana kesulitannya apa. Nah, setelah itu lanjutkan nanti di rumah masing-masing berkelompok untuk nanti dipresentasi di perkuliahan berikutnya. Paham ya? Jangan khawatir, kita masih punya satu kesempatan lagi untuk mempraktekkan bagaimana menyusun instrumen berbasis HOT. Kita akan hubungkan dengan seperti apa perencanaan pembelajarannya, dari mana kita memulainya, seperti apa tujuan pembelajarannya, sampai ke indikator pembuatan soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang adik-adik telah susun. Oke? Nah, baik ya. Ini sudah 9.12 ya, kita mulai saja. Mam akan menampilkan presentasi. Ya, mohon izin ya. Ya, sudah berapa orang nih? Masih 17, boleh di calling-calling temannya ya. Masa nanti nggak hadir? Ya. Sambil dipanggil-panggil temannya. Apa sudah bisa dilihat? Bisa dilihat? Belum tampil? Sudah. Sudah ya. Sudah, tapi sudah thank you ya? Iya. Ya, siap. Baik ya. Adik-adik yang hebat, mari kita mulai saja kegiatan perkuliahan ya, berbagi praktik baik dengan Mam ya, untuk pembahasan pertemuan kedua modul 2 penilaian berbasis SWOT. Seperti biasa nggak usah ada yang nulis-nulis ya. Nanti perlu apapun adik-adik kalau yang Mam sampaikan pasti diberikan semuanya ya. Jadi sekarang mending paham aja ya, dan kumpulkan apa yang mau ditanyakan nantinya. Baik. Kalaupun misalnya mendesak, takut lupa, boleh ya acungkan tangannya aja, nanti boleh ditanyakan. Baik ya, selamat datang di modul 2 penilaian berbasis HOT. Nanti 90 menit, tapi biasanya kemarin juga lewatnya banyak ya. Terus ada kendala juga waktu itu karena sempat mati lampu, mudah-mudahan hari ini tidak ya. Baik, seperti biasa Mam mengutip, aduh ya ini kenapa rada blinking gini ya, mengutip sebuah kata-kata bijak tentang yang ada berkenaan dengan HOTS ya, bahwa critical thinking and curiosity are the key to creativity. Wah, ternyata HOTS itu justru adalah apa katanya, kunci bagi kita untuk menjadi orang yang kreatif begitu ya. Luar biasa ya. Jadi dari berpikir yang kritis ya, kita jadi orang yang kreatif. Mam setuju ya dengan kata-kata bijak ini ya, luar biasa ya. Ini disampaikan oleh Amala Akimeni. Right. Oke, seperti biasa agenda kita hari ini pembukaan, lalu ada review pembelajaran eksplorasi konsep. Mam sudah beri buku ya tentang penilaian berbasis SWOT, pasti sudah dibaca semua. Nanti silakan sampaikan ya apa yang sudah adik-adik semua pelajari. Lalu aktivitas sesi nanti Mam akan memaparkan ya materi tentang penilaian berbasis SWOT yang dilaksanakan di SMA ya. Oke, lanjut ada refleksi dan kesimpulan perkuliahan. Ada seperti biasa
Jadi polanya terus seperti ini, adik-adik nanti simpulkan. Oh tadi tuh bla 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 bla. Oh tadi tuh bla 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 ya. Jadi kesimpulannya itu nggak usah seperti proposal ya. Jadi apa yang ada di benak adik-adik, adik-adik bisa memahami, mengkaitkan sehingga ada hal yang adik-adik ketahui dengan sangat paham. Silakan saja ungkapkan, gitu ya. Dan terakhir penutup ya. Baik. Kita langsung saja ke agenda pertama yaitu pembukaan. Di pembukaan nanti ada doa, kita doa bersama lalu checking presensi ya. Tadi presensinya sudah screenshot ya. Jadi yang tepat waktu akan mam perhatikan gitu ya. Nanti dicoretnya merah gitu ya atau ditandai atau bintang atau gimana. Berarti memang luar biasa ya. Karena secara keseluruhan kan pembelajaran itu penilaiannya bukan di kognisi saja, bukan di keterampilan saja, tetapi juga sikap adik-adik dan komitmen adik-adik. Dan itu juga memang ada di dalam satuan acara perkuliahannya Ibu Tri. Di dalamnya ada tanggung jawab, saling menghormati, dan kalau nggak salah satu lagi disiplin. Nah, itu mungkin menjadi indikator bagaimana Mam menilai kalian sikapnya, tanggung jawab, dan disiplin. Dari salah satunya adalah tepat waktu menghadiri kuliah hari ini. Baik, lalu tujuan pembelajaran itu harus dipahami ya, karena pada hari ini kalian harus apa? Itu harus tercapai. Harus Mam menjelaskan bla 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 bla. Ya, berarti Ananda harus memahaminya dan seterusnya. Terus ada kesepakatan kelas ya, dan ada ice breaking. Nah, ice breakingnya kita di awal dulu ya. Kalau kemarin kita melakukan ice breaking di belakang ya. Nah, hari ini biar diawali dengan apa ice breaking, mudah-mudahan tambah semangat. Baik, langsung kita mulai saja. Adik-adik yang hebat, yuk kita berdoa bersama mengawali kegiatan kita hari ini. Kita membaca surat Al-Fatihah. Untuk yang non-muslim silahkan menyesuaikan. Berdoa memulai. Selesai, terima kasih ya. Tadi presensinya nanti Mam konfirmasi lagi ke Farhan atau ke Ibu Tri untuk keseluruhan sesi, barangkali di tengah-tengah ada yang masuk ya. Tapi yang tadi tepat waktu sudah Mam screenshot ya. Oke. Nah, ini hari ini ya tujuan pembelajarannya Mam akan menjelaskan apa itu HOTS ya. Lalu karakteristik HOTS apa saja? Terus HOTS ada hubungannya juga dengan tingkat kecakapan taksonomi Bloom ya untuk kemampuan berpikir kritisnya. Jadi kita lihat di sebelah mana. Lalu menjelaskan perbedaan taksonomi Bloom dengan Anderson dan Hartwell ya. Terakhir menjelaskan langkah-langkah penyusunan soal HOTS ya. Nah, minggu depan kita mempraktekannya. Jadi kalau minggu depan semuanya harus aktif dengan laptopnya dan Farhan sudah membagi kelompok menjadi 4. Begitu ya? Paham ya semuanya ya? Oke ya. Itu ya tadi tujuannya, berarti tujuan ini ya harus diiringi dengan kerjasama Ananda semua untuk memahaminya. Jadi nanti harus paham apa itu pengertian HOT, karakteristik dan seterusnya. Sementara nanti Mam menjelaskan. Right. Next, kesepakatan kelas ini kita buat minggu kemarin. Ada yang akan direvisi atau ditambahkan? Oke, ya. Kalau begitu saya meminta Ade Ananda untuk membacakan kesepakatan kelasnya. Barangkali nanti ada yang mau ditambahkan. Silahkan ya, di unmute dulu. Silahkan, dibacakan aja, minta dibacakan. Izin membacakan, Miss. Ya. Kesepakatan kelas yang pertama on kamera, dalam kondisi tertentu silahkan menyesuaikan. Ya, jadi masih kan? Masih kita untuk ini hari ini. Boleh, good. Jadi nanti Ananda mewakili. Kalau misalnya Mam ini harus dirubah, harusnya gini boleh. Kalau tidak ada komentar berarti kesepakatannya masih sama. Oke?
Setuju Baik. semuanya ya? Oke, baik. Terus. Yang kedua, masuk ruangan Vicon on time. Keren, ya. Yang ketiga, aktif dan berpartisipasi penuh. Yang keempat, berpikiran terbuka dan saling respect. Yang kelima, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang keenam, wajib happy. Yang ketujuh, 3S, serius, santai, sukses. Yang kedelapan, fokus. Yang kesembilan, mengerjakan tantangan. Keren. Ya, jadi mengerjakan tantangan besok tuh ada latihan tugas. Menyusun apa? Jadi wajib dikerjakan. Ya, oke. Ya. Ada tambahan sayang? Tidak ada, Ma. Tidak ada. Ada yang dikurangi? Tidak cukup seperti Tidak ini. cukup. Ya, artinya mari kita konsisten bersama, konsekuen juga untuk menyepakati kesepakatan kelas ini sehingga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Adik Ananda. Ya. Nah, hari ini kita melakukan ice breaking ya. Nih, ice breakingnya akan memberikan di WA aja ya. Karena biar mengerjakannya di laptop juga boleh. Tapi siapa yang mau mengerjakan tantangan sendiri, di-share screen-nya. Siapa? Ayo. Nah, ini keaktifan berarti harus aktif juga, berarti di sana nilai sikap juga ya. Oke. Siapa ada yang mau nggak mengerjakannya? Nah, nanti Ananda di ice breaking ini akan menemukan kata yang ada kaitannya dengan HOTS. Nah, yang tapi berdasar level berpikir dari ranah kognisi Bloom. Nanti caranya gimana? Ada huruf-huruf acak, jadi nanti setiap huruf ditarik sehingga tersusun kata yang bermakna yang tadi tentang HOTS, tapi ada hubungannya. Ini clue-nya nih. Ini tentang HOTS, tapi ada hubungannya dengan level berpikir ranah kognisi dari Bloom. Oke, ya. Nah, sekarang memberikan dulu linknya. Sebentar. Ada yang sekarang dari laki-laki ya. Vio, ada Vio nggak Vio? Vio kemana nih Vio? Mukanya Pio nggak ada nih. Farhan aja ya. Farhan harus berani ya melakukan tantangan. Nih, Mam berikan di grup ya, di grup language assessment. Silakan Mam stop sharing. Farhan, silakan. Ada laptopnya nggak Farhan? Nggak ada, Miss. Gimana ya share-nya? Kalau dari, ada yang pakai laptop nggak hari ini? Saya pakai laptop, Mam. Siapa sayangku? Devina ya? Iya, Mam. Oke, Devina ya, kalau pakai laptop saya beri di chat juga ininya, itunya apa? Bentar sayang ya. Apa itu teh? Linknya. Silakan yang lainnya juga boleh menginikan linknya di sana. Jadi tadi Ananda tinggal menyusun huruf-huruf acak menjadi sebuah kata yang bermakna yang ada hubungannya dengan HOTS ya. Nah, nanti itu juga merupakan level berpikir kognitif dari Bloom. To everyone. Nah, silakan ada siapa tadi udah bisa diakses nih. Ini dulu, share dulu. Mangga Devina tadi share screen dulu sayang. Adek Devina mangga share screen. Iya, Mam, bentar. Ya. Yang lainnya boleh langsung dikerjakan. Yang nggak bisa mengakses dari sana, silakan ada di grup.
Boleh, nanti asal hasilnya aja ketahuan. Mangga. Ada yang sudah mengerjakan? Ayo, Mam juga mengerjakan yuk. Mam juga di HP ngerjakan. Oke, silakan Devina, keren. Go. Ayo semuanya diikuti juga. Ini harus apa nilainya itu dari waktunya ya, harus cepat-cepat waktu. Silakan. Ayo kira-kira oke. Apa level kognisi di Bloom yang termasuk hot? Begitu. Oke, apa itu kira-kira? Ditarik ya. Misalnya ditarik, didrah. Ayo Devina semangat. Coba ingat gak level kognisi Bloom? Ayo, terus. Ada yang ingat level kognisi Bloom dari mulai remembering, gitu kan? Lalu setelah remembering kemana? Ayo, apa itu? Bisa. Apa? Mengingat, memahami, menganalisis, terus apa lagi? Menerapkan, mengevaluasi, mencipta. Oke, coba. Keren. Iya, ayo, ayo. Semangat, semangat. Ayo, Devina keren. Keren. Tepuk tangan. Apalagi? Tadi nomor 1 belum ya? Ayo, dari mana itu? Ayo dibantu temannya, dibantu. Kira-kira apa dulu? Evaluating. Keren, keren. Ayo, ayo. Benar nggak? Good. Evaluating. Jadi ini nanti nilai terbesar itu yang cepat waktunya ya. Oke, hanya 3 aja. Nah ini apa nih? Creating. Ini paling tinggi, level paling tinggi ini. Creating. Oke. Keren ya. Oke, leaderboardnya diklik. Ya, tulis namamu. Oh, sudah ada di sana ya. Coba dilihat waktunya. Ada Silvana. Sekian detik ya. Di bawah 1 menit ya. Dan seterusnya. Coba ditarik ke bawah siapa aja yang sudah masuk. Tuh. Coba Mamti ke berapa tuh? Mamti juga telat, coba ada. Nah, Devina nggak apa-apa karena Devina itu jadi nih ya. Selamat nih Silvana, coba naik ke atas lagi, Dev. Keren ya. Di bawah 1 menit nih Silvana keren, kayaknya bacanya luar biasa nih ya. Operator juga ikutan, alhamdulillah. Terima kasih Pak Operator. Turun ke bawah, turun lagi. Siapa lagi? Bu Yulianita dan seterusnya, keren. Luar biasa. Tepuk tangan ya. Oke, Devina boleh di stop share-nya. Oke. Iya. Baik. Terima kasih ya. Baik ya. Jadi tadi ya kita sudah melakukan ice breaking ya yang akan membawa kita ke pembahasan penilaian berbasis hot hari ini. Oke, izin Mam juga Mam akan meng-share lagi PPT ya.
Terima kasih Devina sayang ya, nggak usah panik, tenang saja. Keren ya, luar biasa. Ya, mana tadi Silvana, keren ya, Silvana di bawah 1 menit, luar biasa itu ya. Artinya memang sudah membaca-baca, sudah sedikitnya bisa menghubungkan. HOTS itu ternyata memang level kognisi di tingkatan tadi, evaluating, apa lagi, analyzing dan creating. Baik, lanjut. Setelah ice breaking, kita ke review pembelajaran atau eksplorasi konsep. Nah, silakan kita biasa menjawab beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, tetapi Anandaku sudah belajar mandiri dengan membaca buku wajib yang sudah diberikan oleh MAM. Oke, siapa saja boleh menjawab. Kalau yang malu ngomongnya boleh tulis di chat. Kalau yang berani langsung saja acungkan tangan. Kita bahas nomor 1 dulu. Apa yang dimaksud dengan HOTS? Gak apa-apa. Ini kan apa yang dimaksud HOT itu kan luas. Boleh singkatannya, boleh pengertiannya, ya, boleh paradigmanya, boleh apa saja. Pokoknya yang dibaca tentang HOTS itu apa kemarin? Silakan. Ayo. Izin menjawab, Miss. Ya, siapa yang mau menjawab? Saya Miss Vio. Ya, silakan Vio. Yang dimaksud HOTS itu kayak upaya membentuk program yang dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas dengan tujuan meningkatkan kualitas lulusan, Miss. Oh, begitu. Ya. Jadi peningkatan pembelajaran yang capaiannya nanti lulusannya itu lebih baik lagi karena kita menerapkan HOTS ya. Wah, itu benar luar biasa ya. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa HOTS itu sendiri? Singkatan dari apa itu HOTS? Saya, Miss. Oke, Saya mau. Farhan ya, mangga. Ya. HOTS itu High Order Thinking Skills atau Keren, keterampilan berpikir tingkat tinggi. luar biasa. Oke, keren. Ada Udah, lagi yang mau nambahkan? Apa itu HOTS? Oke, kalau dihubungkan dari Farhan dan Vio ya, ada sebuah keterampilan berpikir tingkat tinggi dan Vio berpikir bahwa ini adalah sebuah upaya untuk meningkatkan lulusan yang lebih berkualitas. Wow, luar biasa ya, ada hubungannya ya. Oke, jadi bagaimana para lulusan itu memiliki kecapapan atau keterampilan high order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, ya. Bisa ya, luar biasa, tepuk tangan ya, keren ya. Nah, lanjut nomor 2. Apakah soal HOT? Nah, ini kok ada hubungannya dengan soal ya? Adalah soal yang sulit? Nah, boleh. Ya, karena tadi kan HOT itu sendiri ada higher order thinking skill. Keterampilan berpikir dalam tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau dulu kita itu kalau ulangan itu level berpikirnya rendah aja. Sebutkan nama-nama hewan di darat. Hanya nyebutin aja, hanya nginget. Ya, tapi kalau kita dihadapkan dengan HOT, kita akan dilatihkan untuk berpikir lebih tingkat tinggi lagi penalarannya. Jadi tidak sebutkan, tapi sudah jelaskan kenapa misalnya hewan yang hidup di air itu harus tidak bernapas dengan paru-paru dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tidak hanya menghafal, tetapi selain kita tahu ilmunya, hafal konsepnya, kita juga harus sudah berpikir tingkat tinggi untuk menerapkan dan memecahkan permasalahan dari pertanyaan tadi. Nah, seperti itu. Artinya benar kata Vio, ketika semua mahasiswa, semua peserta didik selalu diberikan soal-soal penilaian yang berbasis HOT, mereka akan terbiasa berpikir tingkat tinggi, terbiasa menyelesaikan problem solving karena di sana menjawabnya tidak hanya mengingat,
ada sesuatu yang harus kita pecahkan. Ada analisa, ada konsep yang harus kita pahami sebelumnya, dan lain-lain. Keren ya, luar biasa. Nah, sekarang apakah soal hot itu soal yang sulit menurut adik-adik sekalian? Ya, silakan. Gak apa-apa. Kayaknya sulit berarti boleh. Ya, boleh ngomong tuh bebas. Ya, kita punya pemikiran itu harus Sulit, dibuka. Mam. Silakan siapa? Ayo. Izin menjawab. Iya, Andrean. Zandi. Keren Zandi. Ya, silakan Zandi. Cenderung lebih sulit, Miss. Cenderung Karena lebih sulit. menerapkan pemikiran yang kritis Ya, dan kreatif keren. maksa itu. Ya. Tapi apakah soal hot itu soal sulit? Ya, Cenderung. cenderung lah. Iya, 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 ya. Jadi masih agak bimbang ya. Bisa jadi nggak sulit ya, bisa jadi juga sulit. Oke, keren Zandi ya. Tapi menurut analisa Zandi, ya memang cenderung sulit karena kita tidak hanya menghafal, tetapi juga kita harus benar-benar kritis, ya, kritikal terhadap sebuah permasalahan sehingga kita bisa mencapai sebuah solusi. Begitu ya? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya soal Mam nanya gini. Tanggal berapa ya Wakil Presiden Amin Ma'ruf dilahirkan? Apa itu soal hot atau bukan? Bukan. Jawab. Bukan. Bukan, keren. Kenapa? Hanya berpikirnya nggak perlu ingatan berpikir saja. kritis. Ya, kita tinggal ingat kapan lahirnya Amar Ma'ruf. Tapi itu mudah atau sulit? Mudah kalau ingat, Miss. Sulit, kalau tahu, Miss. karena untuk mengingat tanggal lahir seseorang satu persatu itu sulit. Ya, jadi Sulit. iya, jadi tidak selamanya soal hot itu sulit. Tapi tidak selamanya juga soal tidak hot itu juga gampang. Ternyata tidak ada yang tahu kapan lahirnya Bapak Wakil Presiden, harus googling ya. Tetapi yang satu tidak ada proses keterampilan berpikir tingkat tingginya. Karena tinggal mengingat atau googling saja beres. Tetapi ketika hot itu harus benar-benar ada proses apa ya, pengetahuan awal kita, konsep pemahamannya seperti apa, penerapannya seperti apa, sehingga dicapailah solusi untuk menjawab pertanyaan kita. Gitu ya? Oke, ya jadi itu terjawab. Maka Jandi jawabnya ya cenderung sulit. Ya, setuju dah, Mam, setuju sama Jandi ya. Karena bisa jadi tidak sulit juga ya. Oke. Lalu apa saja kriteria soal hot? Itu di buku ada semua karena Mam itu memaparkannya sesuai dengan buku yang memberikan. Kenapa harus dibaca dulu konsepnya? Biar kita aktif diskusinya. Karena kalau Mam aja sendiri, nanti kan bosan pengen tidur. Ya, oke. Nah, kira-kira apa saja kriteria soal hot? Yo, apa saja? Lupa lagi ya bacanya minggu yang lalu, Bu. Oh iya benar, karena itu soalnya low aja ya. Apa low? Low order thinking skill. Jadi hanya mengingat, tapi jadi sulit juga karena sok hilap mengingatnya ya. Tapi ketika ada stimulusnya ya, terus ada juga ragam untuk menjawab alternatif pertanyaannya, itu sudah ke hot. Oke, kriteria soal hot itu apa aja? Miss izin jawab. Boleh, Devina. Silakan. Kriteria soal hot antara lain transfer satu konsep ke konsep lainnya. Keren, ya. Kedua, memproses dan menerapkan informasi. Ya. Ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. Keren, ya. Jadi sudah selesai aja
tuh kalau begitu mah kuliahnya ya. Oke, tapi yang lainnya mungkin ada yang tidak membaca. Keren ya Devina. Benar ya, tadi kriteria dari soal hot itu harus merupakan transfer ilmu, begitu ya. Jadi tidak hanya ingatan saja. Jadi anak sebelum menjawab itu mengaitkan dulu tentang pengetahuannya. Oh iya, karena misalnya dalam penjumlahan dan pembagian, karena pembagian dibagi ini akan anu. Nah, jadi berpikirnya kritis, tidak hanya bilangan mana yang merupakan bilangan bulat, bilangan cacah misalnya teh, atau pecahan 1 atau 1,5. Nah, itu mah tinggal 1,5 aja karena ada pernya gitu ya. Tetapi kalau sudah merupakan pengerjaan yang kalau bilangan cacah dikalikannya nah itu ada transferring, ada apa, itu sudah ke hot. Dan kriteria soal hot itu harus seperti tadi yang dikatakan oleh Devina. Terakhir, apa yang Anda pahami tentang level kognitif? Oke ya, jadi anak-anakku di SMA, SKL-nya itu, standar kompetensi lulusan itu, siswa-siswi peserta didik itu harus menguasai kompetensi 3, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif itu level pengetahuannya. Psikomotorik itu level keterampilannya. Afektif level sikapnya. Sama di perkuliahan. Mam lihat juga di acara satuan perkuliahannya Mistri, ada sikapnya yang harus Mam perhatikan. Ada juga kognisifnya. Ada juga keterampilannya karena nanti harus ada presentasi dan lain-lain. Oke, kira-kira ada yang mau membahas ini? Apa yang Anda pahami tentang level kognitif? Jadi kita khusus ke sini ya, kalau soal hot itu ke sini. Jadi kita tidak akan membahas yang afektif. Tapi kalau psikomotorik ya bisa. Misalnya dalam performance ya, misalnya speaking kan ada unjuk rasa tuh, unjuk kerja. Unjuk kerja itu performance. Apa misalnya dialog gitu ya, memunculkan dialog. Nah itu sudah bisa ya diukur dengan hot. Mangga silakan. Atau sebutkan kira-kira apa saja level kognitif yang kalian pahami, yang kalian pernah ketahui. Tadi sudah disebutin waktu di ice breaking. Cuma urutan awalnya apa saja? Yuk. Apa pertama? Gimana, Miss? Maaf. Ya, kalau misalnya tidak bisa mengungkapkan uraian nomor 4, silahkan sebutkan aja level kognitif yang adik-adik pernah ketahui. Boleh dari Bloom, boleh dari Anderson. Silahkan. Level kognitif ada 3, pengetahuan dan pemahaman. Ya, apa saja? Pengetahuan, lalu? Pengetahuan, pemahaman, aplikasi, penalaran. Oke, pengetahuan atau pemahaman itu levelnya ya? Level 1. Level 1. Level 2-nya? Level 2, aplikasi. Aplikasi level 3? Penalaran. Keren. Nah, itu sudah nyebutin level kognitifnya. Tadi Mam bilang, ada nggak yang mau bisa menyebutkan kemampuan kognitifnya? Ya, yang dimulai dari apa tadi? Minat. Pengetahuan, ya. Terus pemahaman, penerapan, ya, dan seterusnya. Oke, nanti kita bahas. Baik, adik-adik, ya, itu kegiatan mereview apa yang sudah adik-adik persiapkan di rumah. Ya, nih tanpa terasa nih mau 1 jam. Ya, nanti Mam akan menjelaskan seperti biasa. Kita lewat-lewat kalau misalnya tinggal dibaca saja ya. Karena sambil diskusi tadi sudah lumayan insya Allah adik-adik mulai terbuka, mulai paham apa itu HOTS, bagaimana hubungannya dengan penilaian, bagaimana juga hubungannya dengan tadi kualitas lulusan dan lain-lain ya. Oke Ibu dan Bapak, maaf ya adik-adik. Nah itu aktivitas sesi ya penilaian berbasis HOTS ya. Nah Mam hari ini izinkan menjelaskan satu persatu tentang apa yang sudah dibahas tadi ya. Oke, apa itu HOTS ya? Nah, HOTS itu biasanya dihubungkan dengan tingkat berpikir ya. Yang ini ya, ini adalah
yang mencetuskannya sebetulnya Bloom, tetapi ini sudah direvisi oleh muridnya yaitu Anderson dan Hartwell. Ya, maka level berpikir tingkat tinggi itu adalah sesuai dengan tingkatan kognisi, perkembangan kognisi seseorang, di mana pertama diawali oleh remembering, ya, mengingat, understanding, memahami, applying, menerapkan, analyzing, menganalisa, evaluating, mengevaluasi, dan creating, mencipta. Namun ya, semua kemampuan ini yang hot itu diawali dari analyzing. Makanya tadi ketika kita melakukan ice breaking, sebutkan gitu ya hal yang sehubungan dengan hot dan dalam kognisi Bloom. Jadi diawali dari analyzing. Jadi kalau remembering, mengingat itu kan masih level berpikirnya hanya harus ngingat aja, ya kan? Paham juga tidak terlalu mentransfer ilmu, tidak terlalu kritikal, ya. Applying juga, ya. Nah, maka apa itu hot? Ada hubungannya dengan tingkat berpikir dari Bloom, taksonomi Bloom ini, taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson dan Hartwell. Ya, kenapa direvisi nanti Mam akan jelaskan di topik berikutnya. Oke, berarti apa itu hot? Sesuai dengan diskusi tadi, maka kesimpulannya adalah hot itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat mendorong seseorang berpikir secara luas dan mendalam tentang suatu permasalahan. Kenapa? Karena tadi ya soal yang hot itu harus kriterianya ada transfer ilmunya, ada transfer informasinya dan seterusnya. Nah, hot itu juga keterampilan berpikir logis, kritis, kreatif, dan ada pemecahan masalahnya secara mandiri. Jadi anak menyelesaikan masalah melalui soal yang disajikan dalam bentuk hot study. Tidak sekedar siapa presiden Indonesia pertama, Soekarno udah beres ya, dunia sudah aman, sudah gitu ya, tetapi tidak melatih, tidak mendorong siswa untuk memiliki kecakapan abad 21, kreatif, kritis gitu ya. Nah, untuk tantangan itu maka di sekolah adik-adik nanti jadi guru membuat soal itu harus soal yang hot karena anak harus dipersiapkan untuk menghadapi masanya yang penuh tantangan dengan terbiasa berpikir kritis. Gitu ya. Oke. HOTS itu sendiri adalah kegiatan berpikir yang melibatkan level kognitif hierarki tinggi dari taksonomi berpikir Bloom. Tadi ya, jadi mana? Dari mulai analyzing, evaluating, dan creating. Jadi kalau remembering itu bukan hot. Jadi kalau ngasih soal yang siapa presiden pertama Indonesia itu enggak tidak ada keterampilan hotnya. Ya. Tapi boleh gitu, tapi tidak terlalu banyak. Ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Terus, untuk bisa menggali kemampuan berpikir hot, ya, berpikir analisis tinggi, peserta didik itu didorong untuk menyelesaikan jenis soal dengan kategori hot. Makanya di language assessment juga ada penilaian berbasis hot itu tadi, agar anak didik menggali kemampuan berpikir analisis tinggi. Lalu, HOTS mengukur dimensi metakognitif. Tidak sekadar mengukur dimensi faktual, konseptual, atau prosedural saja. Apa itu dimensi metakognitif? Menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda. Menginterpretasikan, memecahkan masalah, memilih strategi pemecahan masalah, discovery, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, menurut seorang ahli, ya, Mam ambilkan dari Brookhart, menggunakan 3 istilah. Bahwa HOTS itu tadi, sesuai dengan kriteria yang dinyatakan oleh Devina tadi ya, HOTS harus ada transfer ilmunya, berpikir kritisnya, dan penyelesaian masalah. Wow, kalau misalnya anak-anak sudah terlatih seperti ini, maka dia akan survive dalam kehidupannya, karena sudah terbiasa selalu berpikir. Di tegaduh artos teh tetos selesai tidak, tapi dia kenapa nih tidak punya uang ya?
dia mencoba mengkaitkan, oh ya dah, karena saya diam aja. Bagaimana cara mencari uang? Oh, saya harus terus. Jadi harus berpikir tingkat tinggi sehingga dia akan survive dalam kehidupannya. Oke, nah apa itu proses transfer? Nah, jadi pembelajaran harus meaningful. Kemampuan peserta didik dalam menerapkan apa yang telah dipelajari ke dalam situasi baru tanpa arahan atau petunjuk pendidik atau orang lain. Berpikir kritis, ya logis, masuk akal. Penyelesaian masalah. Nah, dalam berpikir kritis, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya reflektif, masuk akal. Kalau misalnya adik-adik suka menerima berita hoax, harus karena dulu selalu dilatih dalam soal-soal hoax, di pikiran heula sing kritis. Masa iya sih ada seorang presiden seperti ini, kan jadi transfer dulu. Cari dulu pengetahuannya apa. Nah, maka adik-adik tidak akan percaya begitu saja. Nah, artinya manfaatnya dalam kehidupan yang sesungguhnya itu benar-benar ada. Penyelesaian masalah berarti nanti bisa menyelesaikan permasalahan real dalam kehidupan nyata yang umumnya bersifat unik sehingga prosedur penyelesaiannya juga bersifat khas dan tidak. Oke, tinggal dibaca saja ya. Lalu tujuannya, nah benar tujuannya ada hubungannya dengan Vio tadi, mendorong siswa melakukan pengenalan tingkat tinggi sehingga tidak terpaku hanya pada satu pola jawaban yang dihasilkan dari proses menghafal tanpa mengetahui konsep ilmunya, sehingga dia itu menjadi anak yang benar-benar memiliki kompetensi ya yang benar-benar teruji, jadi lulusan yang benar-benar berkualitas. Oke. Nih, karakteristik soal HOTS. Benar, tadi sudah disebutkan Devina, transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Ini ya, karakteristiknya. Nanti soal kita harus seperti ini. Oke, selanjutnya, karakteristik soal HOTS juga harus kontekstual, sesuai dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika Anandaku memberikan sebuah soal dengan stimulus yang tidak diketahui oleh siswa, berarti tidak otentik, tidak kontekstual, maka itu soal nggak hot. Karena anak boro-boro mau berpikir kritis, pengetahuannya saja tidak tahu. Ya, misalnya kenapa masyarakat di Selandia Utara dengan Selandia Barat gambarkan anu-anu ya, padahal misalnya tuh anak itu tidak kenal dengan peradaban mereka. Nah, kalau mau anak ingin menyelesaikan sebuah soal ya yang ada problem solvingnya, yang ada kritikalnya, ya itu harus kontekstual. Jadi cari kasus-kasus yang ada di hadapan mereka, yang ada di seputar mereka, gitu ya. Oke, lanjut ya. Seperti apa bentuk soal hot itu ya biasa, sama aja seperti soal-soal yang suka kita lakukan. Ada pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, urai. Cuma cara mengungkapkannya tadi menguji kemampuan dari mulai tingkat apa? Analyzing, ya kan? Apalagi? Evaluating dan creating, ya. Oke. Nah, nanti kalian harus presentasi itu sudah hot karena di dalamnya ada menerapkan, ada analyze, ada evaluate, dan ada proses menciptanya nanti karena ada contoh-contoh soal yang dibuatkannya, ada apa. Nah, itu keren, ya. Baik, lanjut. Nah, tadi seperti ini tingkat kecakapan Bloom itu remembering nih low ya, applying. Nah, kalau tadi kalau nggak salah Salsabila atau siapa ya yang membagi tingkatannya itu di applying-nya itu kan ada tingkatan mengingat dan memahami, lalu tingkatan penerapan dan ini tingkatan mencipta gitu ya. Jadi ada level 1, level 2, level 3. Nah, kalau secara istilah ini level 1 disebut low order thinking skill. Level 2 yang applying itu middle. Ya, middle order thinking skill atau MOTS ya, dan yang tertinggi dari analyzing ke creating adalah high order thinking skill ya. Oke, nah seperti apa ini digambarkan ya, contoh mengingat remembering, misalnya ada soal seperti ini,
Berikut adalah alat-alat penerangan. Yang mana yang merupakan yang disebut bohlam, misalnya begitu ya. Misalnya itu dalam pilihan ganda, misalnya ada lentera, ada petromak, ada bohlam. Anak memilih yang mana? Pasti memilih yang ini ya. Tetapi di sana ada transfer ilmu tidak? Tidak ada. Jadi itu hanya mengingat saja. Jadi levelnya sangat rendah. Levelnya masih di sini. Ya, mana? Aduh, maaf ini kenapa jadi. Nah, levelnya masih mengingat saja. Ya, kalau mengingat seperti itu. Lanjut. Bagaimana kalau sudah memahami? Nah, kalau sudah memahami misalnya sudah menjelaskan berikut adalah ciri-ciri lampu yang memiliki tegangan anu, misalnya 1 anu, 2 anu, 3 anu. Manakah lampu yang sesuai dengan pernyataan tadi? Nah, itu mah baru pemahaman. Belum ada juga proses berpikir yang kritisnya. Oh, karena lampu bohlama anu itu berarti tinggal gitu saja baru paham. Nah, terus kalau menerapkan sudah ke prosedur tertentu atau langkah-langkah yang diikuti untuk menjawab dan memecahkan masalah baru. Ini karena middle ya, ini sudah tingkatannya middle. Jadi dia sudah ada pemecahan masalah. Nah, misalnya bagaimana lampu bisa menyala? Lampu bisa menyala karena terhubung dengan saklarnya. Saklar harus memiliki dan seterusnya. Itu sudah penerapannya. Paham nggak maksudnya? Kan kalau pengetahuannya mah hanya tahu berbagai macam lampu. Terus memahaminya sudah paham bahwa lampu ini gunanya untuk ini, dan seterusnya. Nah, ketika penerapannya dia sudah lebih tinggi lagi prosedur ininya, langkah-langkah berpikirnya. Jadi bisa jadi bagaimana cara lampu menyala, diceritakan prosesnya, ya. Nah, lanjut bagaimana? Nah, yang ini dari analyzing sampai mengkreasi ya, menganalisis sampai mengkreasi itu ini sudah tingkatan apa? Ini yang disebut hot. Nah, kalau hot itu sudah menganalisis, misalnya peserta didik memanfaatkan kemampuan berpikir pada tingkat rendah untuk mengidentifikasi elemen kunci dalam memeriksa setiap bagian sebuah lampu. Nah, seperti itu ya, menganalisis. Evaluating ya, lampu dengan misalnya gini, sumber-sumber informasi digunakan untuk memeriksa kualitas dan keputusan yang diambil berdasarkan kriteria yang ada. Misalnya di evaluating oh kalau bohlama ternyata boros. Kalau lampu yang apa tidak boros. Nah, dia mengevaluasi berarti mana yang bisa diinikan untuk menghemat. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti apa contoh soalnya ya nanti kita lihat. Mengkreasi. Nah, kalau mengkreasi sudah bisa mengorganisasikan informasi dengan cara baru atau cara yang berbeda. Misalnya dari macam-macam lampu kegunaannya itu untuk penerangan, ternyata anak bisa mengkreasi sehingga lampu itu menjadi perangkap nyamuk dan seterusnya. Seperti itu ya. Kebayang nggak tingkat kecakapannya dari proses tingkat berpikir? Kebayang ya? Ya, dari hanya mulai tahu aja nyebutin ya, terus bisa membedakan ini untuk apa, dan seterusnya sampai dia mengkreasi, mencipta dari lampu-lampu itu sendiri juga ternyata kegunaannya tidak hanya sebagai penerangan, tapi bisa jadi sebagai perangkapnya. Oke, nah ini dijelaskan tadi lebih lanjut lagi. Levelnya ada level 1, level 2, level 3. Untuk hot, Ananda harus sudah mulai dari sini. Nanti jangan juga terpaku kepada KKO. Jadi di dalam proses kognitif itu, mengkreasi itu ada KKO-nya. KKO-nya itu apa? Kata kerja operasional. Dari mengkreasi itu ada menyusun, membuat, jadi tidak usah juga terlalu terpaku. Karena misalnya di load, di mengingat itu menyebutkan misalnya ya KKO-nya. Bisa jadi hot karena sebutkan, tapi soalnya merujuk ke hot, bisa jadi gitu. Tetapi yang pasti kriteria yang harus kita lihat ya. Jadi prosesnya harus berupa transfer ilmu satu yang lain, ada problem solving-nya seperti itu ya. Oke. Next.
Nih, level rendah kognitif, soal dengan kognitif atau pemahaman level 1 ya, biasanya hanya tentang pengertian, teori, rumus, pemahaman dasar, konsep, definisi, dan seterusnya. Contoh pertanyaannya, apa itu, kapan, yang mana, ya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi di level C1 dan C2. C1 itu apa? Pengetahuan. C2 pemahaman. Kalau menurut Bloom ya. Tapi setelah direvisi Bloom oleh Anderson, C1 itu jadi mengetahui. Jadi dari benda ke kata kerja. Kenapa alasannya? Nanti Mam jelaskan berikutnya. Terus di level berikutnya, karena ini waktu ya, dibaca saja ya. Jadi nanti kalau membuat soal ini panduan. Jadi seluruh modul Mam itu sangat berurutan satu sama lainnya. Sehingga nanti ketika adik-adik menyusun soal ini harus menjadi pegangan ya. Kognitif penerapan level 2 ya, aplikasi teori, rumusnya, memecahkan masalah informasi konten dan seterusnya. Seperti itu. Seperti apa soalnya misalnya? Menjawab pertanyaan dengan mengembangkan informasi. Bagaimana Anda mengatakan apa yang bisa kita simpulkan dari bagaimana Anda benar dan seterusnya ya. Oke, level terakhir, level penalaran ya, atau level yang tingkat tinggi. Aplikasi teori ya, interpretasi grafik, gagasan pos dan seterusnya. Wah, ini yang benar-benar hot ya. Contoh, apa yang Anda prediksi jika bagaimana Anda memprioritaskan? Jadi sudah ke evaluasi nih. Bagaimana Anda bisa membuktikan dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan. Baik, nah sampai di sana tadi tingkat kognisi sudah bisa dipahami ya. Jadi yang hot itu yang mana? Kalau dari C-nya dari C5 dan 6 ya, sampai C5 dari C4 itu sebetulnya kenapa C5? Sebentar. Mam salah ini. Dari C4 harusnya. Jadi level 2 mah hanya 1, C3 aja ya. Oke, tapi tidak apa-apalah. Masih ini Mam juga ngambil dari sumber yang terpercaya. Oke, next. Nah, sekarang kenapa Mam ada taksonomi Bloom, ada Anderson dan Cartwell. Jadi sebetulnya sama ya pola berpikirnya seperti itu. Cuma begini, kemarin kan kita sudah membahas bahwa penilaian itu tidak hasilnya saja, tapi prosesnya harus dinilai. Kalau penilaian proses apa? Penilaian apa? Sumatif apa formatif? Formatif. Formatif. Nah, kalau hasil sumatif, ketika melihat taksonomi Bloom dulu, ya, itu mengungkapkannya begini kalau Bloom, coba perhatikan. Pengetahuan, sedangkan di Anderson mengingat. Jadi kalau di sini masih ke bendanya. Tapi kalau di Anderson, keterampilan berpikir itu harus kelihatan prosesnya. Jadi ada proses mengingatnya, bukan pengetahuan, gitu ya. Tapi sebetulnya itu juga. Paham maksudnya? Jadi apa yang membedakan taksonomi Bloom dan Cartwell itu pada paradigma berpikir bahwa ya sebuah level kognisi itu harus dilihat secara prosesnya. Bagaimana proses mengingat di level yang paling rendah, memahami di level rendah juga, menerapkan di level yang menengah, menganalisis, menilai, dan mencipta di high order thinking skill. Gitu ya. Jadi kalau dulu mah pengetahuan, pemahaman, penerapan, jadi bendanya. Nah, sekarang direvisi, maka taksonomi Anderson itu dinamakan taksonomi revisi Bloom. Taksonomi Bloom revisi. Ya, karena ini juga mengembangkan dari Bloom. Oke, itu ya perbedaannya. Jadi sama saja sebetulnya ya. Nah, ini dari noun ke verb dijelaskan lagi. Tahun sekian dikembangkan, baru di 2001 Anderson dan Cartwell. Ini muridnya Bloom juga. Ya, oke. Baik, nih materi terakhir, menyusun soal hot. Ya, nah ini ada rambu-rambu dulu. Tidak semua materi capaian pembelajaran pada kurikulum bisa dibuatkan soal hot. Ya, tadi. Jadi kan boleh nggak soalnya tidak hot? Boleh, karena tidak semua
CP atau kalau dulu KD, kompetensi dasar, bisa dibuat soal hot. Jadi bagaimana caranya? Nah, nanti adik-adik harus menganalisis capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Nah, di buku yang memberikan itu masih KD, masih kompetensi dasar. Di kurikulum Merdeka sekarang sudah capaian pembelajaran. Oke, jadi langkah menyusun soal hot itu satu diingat apa? Satu, tidak semua CP, tidak semua materi bisa dibuat hot. Jadi apa? Lakukan analisis capaian materi. Kapan ini kita lakukan? Di minggu depan. Kita sudah akan praktek. Jadi nanti setelah dibentuk kelompok semuanya harus pakai laptop karena nanti ketika bekerja mau cek satu persatu ya. Misalnya seperti apa tampilkan nanti share screen ya. Oke. Soal hot yang sering muncul tidak hot lagi. Contoh misalnya ada soal tuh bagus soal hot. Tapi misalnya kan suka anak-anak kalau mau ujian itu suka punya kumpulan koleksi soal. Nanti munculnya itu lagi. Jadi tidak ada proses hotnya. Justru dia hanya menghafal saja karena pada saat itu berarti yang itu sekarang datang yang itu. Jadi pada proses pengerjaannya nggak hot lagi. Maka disiasati ketika kita akan menerapkan soal yang seperti itu, ubah aja konteksnya. Misalnya kalau di matematik angkanya dirubah. Ya, jadi jangan plak persis seperti itu. Ya, ubah stimulusnya. Jadi kalau awalnya stimulusnya berupa cerita atau berupa teks, ganti pakai grafik. Gitu ya. Ubah pertanyaannya. Ya, pertanyaannya dirubah. Misalnya boleh soalnya persis itu, tapi pertanyaan yang berbeda. Nah, itu hots-nya akan muncul. Oke. Ini enggak logis ya? Paham ya maksudnya? Jadi soal hot itu jangan terus-terus dipakai. Misalnya gini, ada males bikin soal untuk semester rantai yang tahun kemarin aja. Padahal misalnya anak-anak pernah mendapatkan soal itu dari kakaknya. Jadi meskipun itu soal hot, tapi anak sudah pernah mengaksesnya, itu nggak hot. Oke, next. Nih langkah-langkah soal hotnya. Jadi nanti harus ada stimulus. Kalau bahasa Inggris itu sudah stimulusnya sudah ada. Misalnya berupa teks. Mulai dari teks deskriptif, recount, ya, procedure, ya, analytical, terus hortatory exposition, ya, review dan lain-lain. Ya, ada gambar, tabel, grafik. Jadi pastikan nanti Nanda membuat soalnya ada salah satu stimulusnya. Ada informasi dulu. Ya, lalu tapi harus nyambung. Jadi jangan informasinya misalnya Surabaya adalah kota besar. Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur. Di Surabaya terdapat banyak ayat. Terus pertanyaannya, apa nama monumen tertinggi di Jakarta? Bukan stimulus itu meskipun ada informasi dulu tapi nggak nyambung ya. Tidak boleh. Jadi stimulus itu tadi untuk merangsang transfer informasi sehingga anak memproses. Untuk menjawab itu ada problem solving-nya, ada mengkaitkan ke konsepnya begitu ya. Oke. Stimulus dianjurkan dari konteks dunia nyata dan kehidupan sehari-hari serta harus kekinian, kebaruan. Ya. Pertanyaan yang diberikan menuntut proses berpikir secara kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Nih, menyusunnya itu seperti itu ya. Tetap berlaku kaidah penulisan soal pilihan ganda. Nah, ini kaidah soal pilihan gandanya harus dicari nih, nggak membahas. Misalnya pilihan ganda itu kan kalau jawaban ada 5 opsi, itu untuk SMA. Itu kaidahnya berlaku. Ya, kalau SMP hanya ada 4 opsi, seperti itu. Terus kaidah dalam penulisan soal pilihan ganda tuh kalau misalnya opsi-opsi itu berupa kata benda sadayana gitu. Kalau opsi itu misal satu kalimat, relatif satu kalimat saja tidak ada. Yang ini satu kalimat, yang ini satu paragraf, yang ini satu kata. Nah, itu ada ternyata kaidah-kaidah dalam penulisan soal pilihan ganda, uraian dan isian. Begitu ya. Terus hindari juga yang negatif 2 kali. Berikut bukan merupakan kecuali, ada bukan, ada kecuali.
Jadi anak teh ripuh nate dibingungkan dengan soal bagaimana dia harus menyelesaikan sebuah permasalahan, soal nage masalahnya juga nggak ngerti begitu ya. Nah, itu ada kaidah penulisan soal pilihan ganda. Oke, lanjut. Nah, minggu depan kita akan lewati tahap-tahap ini. Jadi kalau misalnya mau diskusi sama teman, ikuti langkah ini. Berikut langkah penyusunan soal hot. Pertama, menganalisis CP. CP ada di mana? Di sini. Sudah memberikan waktu kapan? Minggu kemarin. Ya. Disusun soal kisi-kisinya, nanti kisi-kisi akan memberikan template-nya, tinggal diisi. Memilih stimulus. Tadi stimulusnya apa saja, sayang? Boleh cerita, boleh teks, boleh grafik, ya boleh gambar dan lain-lainnya. Menulis butir pertanyaannya, membuat pedoman penskoran atau rubrik. Ya biasanya rubrik dan kunci jawaban. Rubrik itu buat esai. Jadi nanti kita buat soal hot yang pilihan ganda dan esai. Nah, nanti dibuat dalam bentuk kelompok, dipresentasikan, tapi laporannya harus individu dan harus beda karena pada saat presentasi ada masukan, ada komentar, ada feedback dari MAM. Jadi harus diselesaikan sesuai dengan feedback. Jadi kan bisa jadi presentasinya tuh masih ngaco. Ketika Ananda memperbaiki sesuai masukan dan dilaporkan secara individu, itu jadi nilai. Paham sayang? Ya, jadi nilai keseluruhan dari perkuliahan MAM itu adalah nanti presentasi. Presentasi secara kelompok, tetapi nanti hasil pembetulannya secara individu dikumpulkan dan itu jadi nilai language assessment dari MAM yang akan disetorkan ke Ibu Tri. Paham sayang? Oke, ya. Jadi ini minggu depan akan kita bahas, ya. Boleh dipersiapkan, ya. Nah, menganalisis CP itu apa? Menentukan CP yang diukurnya, analisis tingkat kognitifnya, perumusan indikatornya, seperti apa? Akan dipraktekkan minggu depan. Next. Menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal itu seperti apa? Ada CP-nya, ada apanya, ya, dan seterusnya. Lalu memilih stimulus, ya. Lalu menulis pertanyaannya, ya. Terus membuat pedomannya. Oke, nah tadi sudah dibahas. Ini tambahan saja, hot versus sulit. Jadi hot itu bukanlah soal yang sulit, ingat ya. Tapi cenderung sulit, iya. Karena kita harus memiliki kemampuan tingkat berpikir tinggi. Oke, dikarenakan proses soal hot itu bisa jadi sulit pada dasarnya dikarenakan dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas belum mendapatkan proses pembelajaran yang mengarah pada hot dan seterusnya. Contoh nih, sekarang perhatikan, menurut kalian apa ini soal hot, apa soal sulit? Apa soal mudah, apa soal bukan hot? Ayo. Berapa luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dalam hektar pada tahun 2016? Ini soalnya hot tidak? Tidak. Tidak. Nah, nanti ketika Anda presentasi harus nanti ada indikator-indikator untuk menilai presentasi. Misalnya, apakah soalnya hot atau tidak? Kalau belum hot kenapa? Kalau sudah hot kenapa? Kenapa ini tidak hot? Karena hanya mengandalkan ingatan atau Satu. pengetahuan. Ya, kedua dari kriteria juga gimana? Dia nggak pakai stimulus ya. Tidak ada gambar, tidak ada cerita dulu, tidak apa, langsung aja seberapa luas gitu kan? Udah kelihatan dari sana juga. Nanti kalian harus juga bisa menilai susunan ya penilaian yang diberikan oleh teman-temannya. Nanti MAM akan nilai juga secara individu mana yang sudah paham. Jadi kenapa itu soal hot itu tidak ada anunya? Betul ya Farhan ya. Nah sekarang ini soalnya sulit atau mudah? Mudah. Ya bisa mudah kalau diingat. Kata Mama ini sulit karena Mama mau bisa ingat ya. Kecuali kalau open book karena bisa lihat Google sangat mudah ya. Tapi sebetulnya ini bukan soal mudah, soal yang sulit.
karena mengingat luas. So kalau mudah sabaraha jawab, ayo. Nah, kan nggak bisa. Meskipun ingatan ini sulit karena ya masa kita harus mengingat yang begini ya. Nah, gitu. Tapi dia juga ngaho ya. Oke. Nah, coba. Ini soal hot apa soal ini? Sulit apa tidak hot? Soal sulit, Miss. Sulit juga ya. Hot tidak? Hot tidak? Tidak. Tidak. Tidak juga, sudah sangat jelas ya, tidak ada stimulus ya dan seterusnya. Oke, nah ini contoh soal hot, ada pembahasannya. Jadi contohnya gini ya, saat Gunung Merapi meletus, jadi ini apanya sayang? Ini stimulusnya. Saat Gunung Merapi meletus, banyak warga kehilangan harta benda. Nah, baru pertanyaannya, pengumpulan dan penyaluran sumbangan kepada yang berhak adalah fungsi nilai apa? Nah, sekarang kaitkan dengan transfer ilmu di sini. Oh, kehilangan harta benda, terus ada menyalurkan bantuan, maka pembahasannya di sini. Nah, ini hotnya, berpikir kritisnya. Penyaluran sumbangan ke daerah terkena bencana itu kan ketika anggota kelompok dapat mengembangkan rasa empati, simpati, dan sikap saling menolong. Maka jawabannya solidaritas sesama kelompok. Gitu. Ini soal hot ini. Ya, oke terus. Lanjut. Nah, ini soal bahasa Inggris yang hot semua. Jelas ini adalah apanya sayang? Stimulusnya berupa bacaan. Nah, ini contoh soal-soal hotnya. What is the text mostly about? Kan harus disimpulkan dan seterusnya. Nah, ini contoh soal yang hot bahasa Inggris. Nah, terakhir ya, karena waktu, kalian sekarang akan menyimpulkan refleksi dari perkuliahan. Tolong dipikirkan dan ditulis di chat. Mam, ini mau ke air sebentar saja ya. Jelaskan bagaimana keterkaitan antara penilaian, instrumen atau tes hot. Silakan tulis di chat sebentar ya. 5 menit ya, sebentar 5 menit. Oke, ini Mam stop share dulu sebentar. Mam ke air dulu sebentar. Oke, sambil menuliskan. Silakan jelaskan bagaimana keterkaitan antara penilaian instrumennya atau tesnya, hot itu sendiri ya, menurut pemahaman kalian setelah mengikuti sesi ini. Tulis di mana sayang? Di chat ya. Oke, silahkan. Jangan malu-malu. Gak usah panjang-panjang juga. Ayo.
Ayo, atau ada yang mau langsung acung tangannya? Ayo. Ayo, semangat. Farhan, senyum-senyum aja. Gak usah malu. Zandi sedang berpikir kritis ya. Nah, ini kritikal ini pertanyaannya meskipun nggak ada stimulus ya. Karena harus membangun konsep sebelumnya apa ya, mengaitkan, dipahami ya, dianalisis, jadilah sebuah jawaban. Mangga? Gak usah takut, Ananda. Ayo. Coba yang lainnya. Ellen? Bisa, Ellen? Ayo, yang lainnya. Ini Farhan yang hadir hanya 19, berarti hanya 16 orang ya, Farhan. Gimana nanti pembagian kelompoknya, Farhan? Yang ini aja dulu, nanti sisanya yang nggak hadir ya dititip-titip di yang sudah hadir hari ini. Baik, baik. Oke, Mia, bisa jawab Mia? Oke, Erlinda? Ayo, makanya tulis aja di ini, di chat. Ayo, tulis di chat. Sulit ya? Sulit menyimpulkan. Kalau Hairunisa panggilannya apa sayang? Nisa? Nisa ya? Nggak kedengaran? Iya, Miss. Nisa, ya oke Nisa. Silvana, panggilannya Silvana? Silva? Bisa dipanggil Silvana, bisa dipanggil Silva. Oke, bisa dipanggil Nana? Bisa. Oke ya. Nah, Yulianita dipanggilnya Yuli ya? Iya. Yuli ya. Oke, Yuli. Kalau Ananda, Nanda kayaknya ya. Iya, Miss. Ya. Putri, Devina, Farhan, Zandi, Erlinda ya, Erlin ya, dipanggilnya Erlin. Bisa, Miss. Nah, tapi temennya manggil apa? Manggil R aja. Manggil R ya. Jadi Miss R ya, Miss R. R ya. Oke, ada satu orang lah sebelum Mam simpulkan. Mau izin Saya nih, saya. menjawab. Devina aja, Devina. Boleh Banyak, mau banyak. menjawab. Bagus. Ya nggak apa-apa, mau semuanya menjawab juga boleh. Devina dulu deh, Farhan ya. Oke, Devina mau. Iya, Farhan dulu Devina deh, Miss. dulu. Gak apa-apa, Miss. Oke, Farhan dulu deh, Farhan dulu. Ya. Ya, wah, sama cowok. Ayo. Oke. Menurut saya penilaian instrumen yang baik itu harus dapat mengukur HOT secara efektif. Yang berarti tes tersebut tidak hanya mengevaluasi pengetahuan dasar, tetapi juga kemampuan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu. Jadi penting
Instrumen itu untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu mendorong siswa untuk menggunakan HOTS. HOTS. Yes, keren ya. Ya tepuk tangan atuh ya, keren luar biasa ya Farhan ya. Nah, itu pemahaman Farhan yang luar biasa ya. Nah, ini terkait kategori soal hot karena pasti Devina lain jawabannya. Jadi soal hot itu harus open ended question. Jadi memungkinkan jawabannya itu bisa berbeda ya, tapi tetap konsepnya sama. Boleh, Devina. Ya, jangan idem ya, karena ini soal hot. Silakan. Jawaban saya nggak jauh beda sama punyanya Farcan, Miss. Ya. Gitu, karena sangat terkait. Bentar, Miss, maaf. Jadi penilaian, instrumen, dan hot itu sendiri sangat Oh iya, Miss. relevan, berkait satu sama lainnya. Terus kenapa? Karena penilaian instrumen atau tes itu ya dirancang dengan baik untuk membantu mengukur tingkat pemahaman dan penerapan konsep secara mendalam pada siswa. Sebagai contoh, tes yang meminta siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah kompleks atau menganalisis situasi dapat membantu mengukur kemampuan HOTS. Gak jauh beda sih Miss sama punya Farcan tadi. Ya intinya tadi ya harus mengembangkan potensi-potensi agar siswa berpikir kritikal sesuai dengan urutan dari high order thinking skill tersendiri yang dimulai dari level kognisi di tingkat analyzing. Jadi sudah ke tahap menganalisa ya, lalu mengevaluasi dan mengkreasi. Oke. Nah, kalau tadi Mam tampilkan bahasa Inggris itu kalau sudah menyimpulkan, refer, yang begitu-begitu itu sudah mulai ke tingkat tinggi. Tapi kalau when, where, what, ya kalau itu kan masih di level yang rendah. Apakah kita harus semuanya soal itu hot? Tidak juga. Tadi kan sudah tidak semua kompetensi dasar, tidak semua capaian pembelajaran itu bisa dibuat dalam bentuk soal hot. Jadi kita harus menganalisis dulu capaian pembelajarannya. Gimana menganalisisnya? Besok kita akan laksanakan. No, bukan besok, minggu depan. Jadi minggu depan pastikan sudah dibentuk grup dan perangkat komputernya harus sudah ada. Karena nanti begitu pembahasan, merancang, Mam akan berikan juga, apanya sayang? Template-template untuk langsung dikerjakan saat itu. Ya, dan nanti Mam mau setiap yang 4 grup itu menampilkan dulu hasil bahasannya, hasil kerja. Kalau bisa nanti sepertinya operator bisa nggak ya memfasilitasi breakout ya, breakout room begitu ya. Nah, nanti Mam bisa diskusikan ya sama Ibu Tri. Oke, sayang, terima kasih ya pendapat dan gagasannya dan kesimpulannya. Nah, lalu tibalah Miss menyimpulkan pertemuan kali ini bahwa jelas tadi dikatakan bahwa ya, ini hubungan antara penilaian, lalu tadi ada instrumen dan juga hot itu sendiri. Di penilaian itu kan kemarin dibahas kita sedang mengumpulkan, mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil nilai peserta didik. Sementara hot ya, hot itu higher ya. Ya ada juga sih yang menerjemahkan high saja ya. Jadi keterampilan berpikir tingkat yang lebih tinggi gitu ya, higher. Jadi kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, sekarang kalau penilaian berbasis HOT apa? Jadi penilaian berbasis HOT itu tadi rangkaian pengumpulan informasi ya yang diukurnya ya berupa kemampuan berpikir tingkat tinggi. Seperti apa kemampuan itu? Nah, itu hubungannya diukur melalui soal ya untuk dapat mendapatkan informasi pada proses penilaian, maka diperlukan satu alat instrumen yaitu soal hot. Ya, jadi itu hubungan antara penilaian, instrumen soal dan hot itu sendiri. Oke, ya. Itu saja
Mam berikan dulu kesempatan. Barangkali ada pertanyaan sebelum Mam tutup. Ada pertanyaan dulu? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya, Mam ucapkan terima kasih, ya. Lebih mudah sebetulnya menjadi lebih kritis ketimbang menjadi orang yang paling benar, lebih benar gitu ya. Nah, jadi berpikir kritislah ya, belajar ya mengembangkan kegiatan itu. Anak-anakku, adik-adik sekalian tepat di 10.30 ya, ketika tidak ada pertanyaan maka Mam harus sudah bisa menutup kegiatan ini ya. Sebentar kita foto bareng dulu. Ini stop share, semuanya dalam kondisi on cam, semuanya harus cantik ya, foto terbaik ya. Halo, kenapa ini Wahid? Itu foto apa itu? Wahid Itu kenapa? berubah, Miss. Wahid, coba pengen mukanya yang benar Wahid. Dian Bentar, nih Dian, mana Dian? Ini siap ya, karena Mam akan ngambil foto. Ini Wahid gitu aja. Ini foto-foto terbaik, itu foto terhebat itu. Gimana itu Wahid? Bentar, Miss. Cari mana nyetingnya? Iya. Ya, begitulah mahasiswa ya. Mia mana Mia? Mia, masa sepotong gitu ya? Ini senangnya di tempat remang-remang ya. Ini pada remang-remang semua, Silvana juga nih. Silvana, Yuanita, ya. Oke, nih Mam akan siap-siap. Ayo foto tercantik. Sebentar, satu kali lagi. Nah, ini buat laporan. Ini dilaporkan sayang ya. Dilaporkan. Jadi kalau fotonya nggak ada, disangsikan itu hadir tidaknya. Ya. Nah, sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wah, Wahid ternyata ada wajahnya ya. Ternyata Wahid itu sombong ya, karena mentang-mentang ganteng jadi nggak mau ketahuan sama orang. Ya, gitu ya. Makasih ya Wahid ya. Ya, Miss. Ya, siap. Oke. Baik, sekali lagi Mam ucapkan terima kasih atas kegiatan kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan dan lain-lain, ya, Mam ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa. Ya, semoga adik-adik sukses dalam perkuliahannya sama Mam maupun sama Ibu Tri dan sama dosen-dosen yang lainnya. Ya, kita bertemu tanggal 17 nanti ya. Apa agendanya sayang? Kita membuat instrumen atau soal berbasis HOT. Ya, nanti Mam seperti biasa akan share materi-materi yang harus dibaca terlebih dahulu. Ada tugas Farhan nih. Silahkan sekarang dibagi. Ini ada 19 dikurangi 3, ada 16 ya. Dibagi 3 dulu, dibagi 4 dulu. Lalu nanti sisanya yang teman-teman lainnya yang nggak hadir hari ini, mangga dimasukkan ke kelompok yang hari ini. Lalu nanti boleh sama Farhan juga dibagi ya, mana yang akan menyusun instrumen untuk penilaian speaking, reading, listening, dan satu lagi apa? Writing. Tapi integratedkan dengan penilaian structure dan vocabulary. Ya? Oke? Nah, nanti kalian juga harus baca-baca tentang metodologi pembelajaran, bagaimana teaching reading, bagaimana teaching listening, karena itu ada hubungannya dengan penilaiannya. Bagaimana teori pembelajarannya juga harus dikuasai. Nah, ini berarti hot, karena kalian nanti harus mengkaji semua konsep yang pernah kalian pelajari untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu menyusun soal berbasis hot. Nah, begitu ya. Oke,
Mari kita tutup dengan doa dulu. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah, dan bagi yang non-muslim silahkan menyesuaikan. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Thank you, live Mom. ya. Thank you, Ma'am. Ya, sama-sama yang Waalaikumsalam. Oke, thank you ya. Most welcome. Bye-bye. Izin lab. Ya, terima kasih. Ya. Happy weekend. Bakar Wahid, Bakar Wahid. Saya Jumatan. Wahid siap dibelah ya. Weekly mission. Misi mingguan. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Bye-bye. Jalali bagian paten.